Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Indonesia dari kelas X3C. Di sini saya akan membuat video mengenai UAS etika bisnis Islam. Adapun materinya yaitu etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, etika internal perusahaan dan etika eksternal perusahaan. Etika dalam lingkungan perusahaan ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang termaksud dalam lingkungan internal adalah para pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Sedangkan yang termaksud dalam lingkungan eksternal perusahaan adalah para stockholder dan masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan itu berdiri. Adapun materi kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika terhadap lingkungan milik individu, etika terhadap lingkungan milik umum, dan etika terhadap lingkungan milik negara. Etika terhadap lingkungan milik individu, ada beberapa cara yang mesti kita lakukan untuk memelihara lingkungan milik individu itu sendiri. Yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, memelihara bunga. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Adapun etika terhadap lingkungan umum dan lingkungan negara, yaitu banyak kegiatan, ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan. Yang pertama, memiliki kesadaran diri masing-masing untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Terus melakukan kegiatan bergotong royong secara berskala untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Materi yang ketiga yaitu implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat. Ada 3 poin, ada 4 poin: peran negara, institusi hibah, kontrol masyarakat, ketakwaan individu. Peran negara dalam implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Tugas negara dalam mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktik sehari-hari. Adalah tugas negara membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai. Negara bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari segala perbuatan haram, khususnya dosa-dosa besar. Poin yang kedua yaitu institusi hibah. Dalam bidang ekonomi, lembaga hizbah memiliki tugas mengawasi praktek-praktek di pasar agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selain menegakkan aturan syariat Islam dalam aktivitas perekonomian, lembaga hizbah juga menjadi pilar ditaatinya norma-norma dan etika sosial untuk menjaga keadilan dalam ekonomi. Poin yang ketiga yaitu kontrol masyarakat. Hubungan masyarakat dalam bisnis disebut dengan CSR. Berbicara tentang CSR merupakan suatu konsep dalam suatu organisasi yang mana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap seluruh perangkatnya. Kepentingannya yaitu diantaranya karyawan, konsumen, pemegang saham, dan lingkungan itu sendiri dalam aspek operasional perusahaan. Sederhananya adalah setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial. CSR yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan telah sesuai dengan isi Undang-Undang PT atau Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang telah menyebutkan bahwa perseroan terbatas atau PT yang menjalankan usaha di bidang keperusahaan bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Poin yang keempat yaitu ketakwaan individu. Ketakwaan dalam bisnis dalam melibatkan Allah bukan dengan cara bersaing dengan pebisnis non Islam melalui sistem yang dibuat oleh non Muslim juga. Mustahil akan tampil bila ingin umat ini kembali lagi menuju kejayaannya. Tidak pernah terjadi dalam unggul melalui sistem buatan manusia. Kalau mau tampil harus kembali bersandarkan kepada sunnatul dari sunnah Rasulullah SAW. Materi yang keempat yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Ada beberapa poin juga, diantaranya pihak-pihak yang bersaing, segi cara bersaing, dan hukum persaingan bisnis dalam Islam. Poin yang pertama yaitu pihak-pihak yang bersaing. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang kita peroleh merupakan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Jadi tidak mungkin akan tertukar dan tidak mungkin akan lari kemana-mana. Jika memang rezekinya sekuat apapun kita mengusahakannya, kita tidak akan mendapatkannya. Begitu pula sebaliknya, jika memang sudah menjadi rezeki kita, maka dia akan datang dengan sendirinya. Manusia hanya bertugas, berikhtiar menjemput rezeki dengan sebaik-baiknya, melakukan usaha tanpa harus melanggar norma yang ada. Dalam satu lagi yang terpenting adalah jangan pernah takut akan kekurangan rezeki atau kehilangan rezeki hanya karena anggapan rezeki itu diambil oleh pihak lain. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini akan menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia akan senantiasa menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Poin kedua, cara bersaing. Berbisnis adalah merupakan bagian dari bermuamalah. Karenanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah, sehingga persaingan bebas akan menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami. Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan berbisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja tidak mungkin bagi pebisnis muslim melakukan pelayanan yang terbaik disamakan dengan memberikan pelayanan yang dilarang syariah, misalnya dengan memberikan suap untuk memuluskan negosiasi atau memberikan upah perempuan agar kontraknya jauh pada dirinya. Hal ini sangat dilarang oleh syariah. Poin yang ketiga, produk yang dipersaingkan. Beberapa keunggulan produk, baik itu barang ataupun jasa, yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut. Produk baik barang atau jasa yang dipersaingkan seharusnya halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Selain itu, kualitasnya juga haruslah terjamin dan bersaing. Harga lebih baik jika harganya yang ditawarkan kompetitif dan tidak diperkenakan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing. Tempat yang dipergunakan untuk usaha baik sehat, bersih dan nyaman, dan lebih baik menghindari melengkapi tempat usaha dengan hal-hal yang dilarang, misalnya gambar porno, minuman keras hanya untuk menarik pembeli. Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tetapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.
misalnya dengan menempatkan perempuan cantik berpakaian seksi. Poin yang keempat, hukum persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan usaha menurut hukum ekonomi Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan asalkan persaingan sesuai itu dilaksanakan secara sehat. Akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolitik dalam rangka mengembalikan keuntungan, maka ekonomi Islam melarangnya. Materi kelima yaitu studi kasus transaksi bisnis melalui alat komunikasi. Mengenai hukum melakukan akad dengan alat-alat komunikasi modern, sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamar ke-6 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dari tanggal 17 sampai 23 Syakban 1410 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 sampai 20 Maret 1900 Masehi. Setelah menelaah kajian yang disampaikan kepada lembaga khusus dalam masalah pelaksanaan akad atau transaksi dengan alat-alat komunikasi modern, dengan melihat perkembangan yang besar yang dihasilkan oleh media komunikasi dalam terlaksananya pekerjaan-pekerjaan dalam menetapkan transaksi-transaksi dengannya yang disebabkan oleh cepatnya keberhasilan transaksi keuangan serta menghadirkan apa yang dikemukakan oleh para ahli fikih mengenai pendapatan transaksi dengan surat tertulis, isyarat, serta kurir, serta dengan ketetapan hukum bahwa akad di antara dua orang yang ada disyaratkan harus berada dalam satu majelis. Selain transaksi harta, wasiat mewasiatkan perwakilan, kesesuaian antara ijab dan kabul, serta tidak adanya hal-hal yang menunjukkan penyelewengan dari salah satu pihak yang melakukan akad, serta penerimaan yang harus yang langsung diantara ijab dan kabul sesuai dengan kebiasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.